Selamat datang di tutorial SQL lengkap. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denny. Nah, baik, di video kali ini, untuk memenuhi mata kuliah pada manajemen basis data, maka di sini saya akan mengerjakan sebuah tugas dari tugas yaitu evaluasi akhir semester. Nah, di sini saya akan membuat sebuah database baru. Kemudian nantinya saya akan membuatkan beberapa tabel yang dimana eh, database ini yang dinamai saya itu adalah manajemen hotel. Nah, kemudian saya membuat 3 tabel dan nantinya akan saling terrealisasikan. Oke, baik, lanjut. Nah, ini untuk perintah membuat sebuah tabel, kemudian kita eh, membuat database dengan nama manajemen hotel. Nah, di sini kita masuk ke database manajemen hotel. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita akan membuat sebuah tabel. Nah, di sini saya menamai tabel tersebut dengan hotel. Saya menamai tabel tersebut dengan hotel. Nah, di sini saya ID hotel saya menggunakan INT, kemudian nama hotel saya menggunakan pajak 100, kemudian kota saya menggunakan pajak 100 juga, kelas saya menggunakan Engines, kemudian jumlah kamar saya menggunakan Smart INT. Nah, untuk tabel yang kedua, saya menamai dengan tabel kamar. Nah, di sini terdapat beberapa kolom yaitu ID kamar, ID hotel, nomor kamar, tipe kamar, harga. Nah, di sini saya langsung merelasikan. Artinya, untuk foreign key dari kamar, yaitu adalah ID hotel. Sementara untuk primary key-nya yaitu adalah ID kamar sendiri. Nah, kemudian untuk referensinya hotel itu ID hotel. Nah, kemudian yang ketiga saya membuat tabel yaitu reservasi. Yang dimana terdapat beberapa kolom yaitu ID reservasi, ID kamar, nama tamu, check-in, check-out, serta total bayar. Nah, di sini saya merealisasikan realisasi reservasi ke tabel kamar tersebut, yang di mana coding key-nya adalah ID kamar. Kemudian location ada preferences-nya adalah kamar, kemudian ID kamar. Nah, pada data hotel tersebut, nah di sini sangat terlihat jelas saya menggunakan 10 data. Yang saya namai pada kolom pertama itu adalah Hotel Mawar, kemudian kota Surabaya, kelas 5, serta jumlah kamar 1.500. Nah, kemudian barisan kolom yang kedua ada Hotel Melati di Kota Malang, kelas 4, jumlah kamar 120. Nah, sama juga seperti Hotel Nusantara, lokasi di Jakarta, kemudian kelas 4, eh, iya, iya, iya. Hotel Nusantara di Jakarta, kelas 5, kemudian jumlah kamar 300. Nah, setelah itu Hotel Harmoni di Bandung, kelas 4, kemudian eh, jumlah kamar 180. Nah, seperti ini juga untuk 5 data selanjutnya yaitu Hotel Bintang berada di Semarang dengan kelas 3, jumlah kamar 90. Nah, ada Hotel Indah, ada Hotel Bahagia, Hotel Cendana, kemudian Hotel Pelangi, dan Hotel Merdeka. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pada kamar. Nah, di sini di kamar saya mengisi yang pasti ID hotel, kemudian nomor kamar. Setelah itu kamar, yaitu tipe kamarnya seperti apa gitu kan. Standar, deluxe, suite, standar, nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk harganya, nah di sini ada 350, kemudian 550, ada 1.200.000, kemudian 375.000, nah dan seterusnya. Nah, intinya pada ID kamar ini
pada data kamar ini saya membuatkan 10 data. Nah, yang selanjutnya itu adalah membuat sebuah isi data dari reservasi. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman. Nah, di sini untuk perintahnya sendiri yaitu adalah insert into. Nah, perintahnya tetap selalu insert into. Nah, di sini pada kolom pertama itu ada kamar dari 1 sampai 10, kemudian nama tamu. Nah, ini saya mengambil eh, nama orang-orang lain atau teman-teman saya juga ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada 10 nama. Nah, kemudian check in jam berapa dan check out jam berapa. Nah, kemudian nanti akan diakumulasi total bayarnya berapa. Nah, setelah itu teman-teman, kita lanjut ke contoh yang pertama. Nah, contoh yang pertama dari materi yang telah dibuatkan oleh dosen pengampu pada mata kuliah manajemen basis data. Nah, di sini kita harus membuat sebuah 3 contoh, yaitu FLC. Nah, karena saya sebelumnya telah mencoba sendiri, maka di saat saya menjelaskan, maka akan saya jalankan seperti ini. Nah, seperti yang kita lihat, nah, sebelumnya teman-teman, untuk itu kita harus membuat sebuah stroke prosedur terlebih dahulu. Nah, yang dimana sebelumnya saya telah membuat dengan nama check class. Nah, untuk ini saya akan tunjukkan, nah, seperti ini. Yang dimana sebelumnya saya telah membuat perintah dari check class tersebut. Nah, yang dimana kurang lebih seperti ini. Nah, V kelas lebih besar atau sama dengan 5. Nah, artinya mencari hotel bintang 5 dan keterangan select bintang 5 di bawah 5. Nah, maka nantinya akan muncul hotel bintang 5. Nah, kemudian yang kedua, sama juga teman-teman. Saya telah membuat sebuah prosedur baru yang dimana saya membuat dari prosedur ke kanan, kemudian create drop prosedur. Nah, di sini artinya mencari harga lebih dari 1 juta pada kamar mahal, yaitu 1 juta berarti kamar mahal. Kemudian jika di bawah 1 juta maka akan kamar murah. Nah, kita lihat pemanggilnya 1.200.000, maka keterangannya nanti akan kamar mahal. Kita coba. Nah, seperti itu. Nah, pada selanjutnya yang ketiga itu adalah call check status terisi. Nah, di sini juga sama seperti tadi, saya telah membuat create prosedurnya. Nah, seperti ini, yang dimana status sama dengan tersedia. Select bisa dipesan. Nah, berarti yang tersedia masih bisa dipesan, sedangkan yang sudah dipesan tidak bisa dipesan lagi. Maka untuk perintahnya, jika terisi, maka hasilnya tidak bisa dipesan. Nah, seperti itu. Tapi, jika kita rubah tersedia, maka dia akan menampilkan bisa dipesan. Nah, seperti itu. Oke, untuk contoh yang kedua, yaitu cash. Nah, untuk cash sendiri, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat, select nama hotel, from hotel. Nah, maka dia akan menampilkan nama hotel dengan sebuah kategori. Artinya, kelas sama dengan 5 itu mewah, kemudian kelas sama dengan 4 berarti premium. Nah, kemudian di bawah 4 itu nanti akan kategori standar. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini berarti hotel bahagia standar, seperti hotel bintang standar. Nah, karena yang kelas mewah itu adalah sama dengan 5, seperti itu. Kemudian kelas 4 sama dengan premium. Nah, untuk selanjutnya, di sini kita mencari harga lebih dari atau sama dengan 1 juta, yaitu artinya VIP, kemudian di bawah 1 juta, yaitu regular. Nah, pada tabel kamar. Nah, seperti yang kita ketahui, teman-teman. Di sini, pada tabel kamar, kita bisa mengecek terlebih dahulu di atas 1 juta. Berarti nanti yang masuk
suite tabel kamar, from kamar. Nah, berarti suite masuk, kemudian suite masuk juga lagi, suite dan suite. Nah, coba kita coba aja. Nah, oh, jadi seperti itu teman-teman. Jika di bawah itu, jika di bawah 1 juta, berarti suite tadi masuk kategori VIP. Nah, kemudian di bawah 1 juta, dimasuknya ke regular. Nah, pada data tadi, kita bisa lihat, nah, di sini berarti ada 1, 2, 3, 4. Artinya ada 4 VIP, kemudian ada 6 yang regular. Nah, benar kan? Nah, oke, baik untuk contoh yang ketiga. Nah, di sini yaitu select nama tamu. Nah, artinya total bayar lebih dari sama dengan 2 juta, maka member gold. Nah, kemudian di bawah dari 2 juta yaitu member silver. Nah, kemudian kita masuk ke reservasi. Kita lihat tabelnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa melihat di atas 2 juta. Artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, coba. Apakah menampilkan 7 gol? 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata cuma 4, teman. Jadi 6 lainnya itu berstatus member silver. Oke, kita tahap ketiga yaitu adalah well. Yang dimana di sini teman-teman terlebih dahulu. Nah, pada samping ini saya telah membuat stroke prosedurnya terlebih dahulu. Nah, yang dimana saya akan menghapus ini terlebih dahulu agar tidak mengganggu. Nah, saya masuk ke well 1, kemudian saya masuk ke well 2 juga, karena nantinya saya mudah untuk menjelaskan. Nah, pada well 1. Nah, di sini teman-teman, maka kal panggil well 1. Nah, sebelumnya saya telah membuat sebuah data seperti ini pada well 1 di stroke procedure. Nah, nanti kita akan panggil well-nya. Nah, di sini teman-teman sama juga pada 2 saya telah membuat juga seperti ini. Kemudian pada well 3 saya telah membuat juga agar nantinya masing-masing well 1, well 2, well 3 bisa terpanggil. Nah, kita akan coba panggil well 1. Nah, di sini teman-teman, maka akan menampilkan data seperti I1, kemudian I2, I3, I4, I5. Nah, sampai I5 saja. Nah, kemudian jika saya menampilkan memanggil sebuah well 2, maka hasilnya akan muncul X10, X9, X8, X7, X6 sampai seterusnya. Nah, yang ketiga, saya akan memanggil well 3, maka akan muncul I1, I2, I4, I6, I8, I10. Nah, seperti itu. Baik, kita akan masuk ke contoh yang keempat, yaitu adalah revert until. Nah, untuk kode-kodenya di sini, teman-teman, saya telah membuatkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Revert 1, kemudian revert 2, revert 3. Nah, nah, revert select I, yang artinya menampilkan I. Nah, dengan set I sama dengan I plus 1. Until itu I lebih besar dari 5. And revert. Nah, untuk yang kedua, select X, set X sama dengan X min 1. Kemudian until X sama dengan 0. Nah, untuk yang ketiga, di sini berbeda, yaitu I sama dengan set I sama dengan I plus 2. Kemudian until-nya, yaitu 1 lebih besar dari 10. Nah, kita akan coba memanggil ripet 1, ripet 2, dan ripet 3. Kita coba. Nah, saya akan muncul I1, I2, I3, dan seterusnya. Nah, kemudian saya akan menambahkan ripet 2. Nah, maka akan X5, X4,
X3, X2, X1. Nah, kemudian saya akan memanggil repeat 3, I2, I4, I6, I7, I8, I10. Oke, baik, kita lanjut yang kelima, yaitu perintah stop prosedur tanpa parameter. Nah, di sini adalah stop prosedur tanpa parameter. Artinya, kita tidak usah membuat stop prosedur. Langsung kita membuat dari sini. Karena sebelumnya saya telah merunningkan terlebih dahulu atau mengexecute-nya. Jadi maka ketika saya execute yang kedua kali, maka terjadi error. Tapi jika saya memanggilnya langsung, agar saya menampilkan tampilan hotel, maka akan menampilkan hotel. Nah, seperti itu. Nah, di sini seperti yang ketahui, nah, ada Hotel Mawar, Surabaya Kelas. Nah, kurang lebih seperti data pada hotel, teman-teman. Ini racialnya, kemudian ini. Nah, kemudian kita akan lanjut ke contoh yang kedua, yaitu create prosedur tampil kamar. Nah, select from kamar. Nah, berarti menampilkan sebuah tabel kamar dari tabel kamar. Nah, cara panggilnya adalah kal tampil kamar. Kemudian, nah, maka akan muncul seluruh data dari isi tabel kamar. Nah, kemudian untuk yang reservasi, perintahnya bisa create prosedur, tampilkan reservasi, kemudian select dari semua prompt reservasi. Artinya menampilkan semua isi data kolom dari tabel reservasi. Nah, cara menampilkan dan memanggilnya, kita bisa call tampilkan tampil reservasi. Nah, maka akan muncul semua data yang ada di reservasi. Nah, kemudian kita lanjut yang ke-6, contoh ke-6. Nah, ini berbeda teman-teman. Ini yang kelima tadi tidak menggunakan parameter. Nah, yang ketiga menggunakan parameter. Karena sebelumnya saya telah mengexecute atau merunning kode ini, maka di saat saya menjalankan yang kedua, maka akan terjadi error. Nah, seperti itu. Tapi, jika saya menjalankan perintah, maka akan menampilkan cara hotel. Nah, di sini untuk ketentuannya, yaitu adalah membuat create prosedur cari hotel. In ID INT select. Mencari semua data from hotel yang dimana ID hotel sama dengan ID. Nah, kita akan cari. Nah, ID. Seperti itu, teman-teman. Maka akan muncul ID 1, tapi semisalnya kita 5, nanti akan muncul yang 5, teman-teman. Seperti yang kita ketahui tadi. Nah, pada hotel. Di hotel, kita buka terlebih dahulu hotel, kita lihat. Yang 5. Maka akan muncul hotel bintang. Kita akan coba. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian untuk perintah atau contoh yang kedua, step prosedur cari kapan. Nah, artinya mencari ID kamar sama dengan nomor. Nah, berarti mencari menggunakan nomor dari from tabel kamar. Kita buka tabel kamar, nah nomor. Nomor yang berapa nanti berarti ID. Nah, di sini ID kamar. Berarti nantinya jika saya mengklik 9, maka akan muncul seperti ini. Nah, tetapi di sini teman-teman, karena perintahnya 3, jadi nantinya akan muncul yang ini dengan nomor kamar 301. Kita akan coba. Nah, 301. Tetapi jika saya 7, maka nanti akan muncul yang ini, teman-teman. Nah, ID Hotel 7, kemudian nomor kamar 110, tipe kamar standar, harga 325.000, kemudian status tersedia. Kita jalankan. Nah, maka akan menampilkan apa yang kita perintah di sini. Nah, untuk contoh yang ketiga, yaitu create prosedur cari reservasi yang dimana menampilkan seluruh data atau seluruh data dari reservasi. Kita masuk ke reservasi terlebih dahulu, terbuka. Nah, di sini berarti reservasi ID reservasi. Artinya ID reservasi. Jika kita mengklik 2, maka nanti akan muncul
ID kamar 2, nama tamu Budi. Nah, seperti itu. Kita akan coba. Nah, Budi. Jika kita ubah 5, teman-teman, kan nanti dia akan menampilkan data yang kelima, yaitu ID kamar 5, nama tamu Eka, check-in 25 bulan 7 tanggal 10. Nah, kemudian check-out-nya 26 bulan 7 tanggal 12. Dengan total bayar 1.200.000. Kita akan coba. Nah, kita akan menampilkan. Nah, kemudian yang ketujuh itu adalah contoh function. Nah, function tanpa parameter. Nah, function tanpa parameter di sini karena sebelumnya saya sudah mengekstrak. Nah, maka akan terjadi sebuah kegagalan. Nah, intinya untuk perintahnya sendiri yaitu seperti ini ya, teman-teman. Nah, jumlah hotel berarti semua jumlah hotel ada 10. Nah, seperti itu. Tapi nanti saya akan buatkan lengkap di laporan saya. Nah, kemudian untuk yang ke-8 yaitu function dengan parameter. Tiga contoh. Jadi di sini kita bisa scan terlebih dahulu. Nah, kemudian ini jangan hiraukan yang ini ya teman-teman. Karena sebelumnya saya telah mengekses semua. Jadi sini saya hanya menjelaskan dan mengeksekusi dan menampilkan seperti itu. Nah, saya akan menampilkan select total hotel di Surabaya. Ada berapa? Nah, satu. Apakah benar? Kita lihat pada hotel. Di Surabaya ada berapa? Nah, ternyata benar. Di Surabaya cuma ada satu hotel. Nah, untuk yang kedua, nah di sini function harga diskon, harga desimal. Nah, yang dimana, nah seperti itu, select harga diskon 1 juta. Nah, artinya harga kali 0,9. Nah, kita akan eksekusi. Nah, seperti ini teman-teman, harga diskon. Kemudian, masuk ke contoh yang ketiga, yaitu create function, lama menginap. Nah, artinya lama menginap, yaitu eh, tanggal data masuk atau tanggal masuk dan tanggal keluar, yaitu check-in dan check-out. Nah, metode audit keluar masuk. Nah, di sini saya akan memanggil. Nah, lama menginap berapa sih? Kita akan menampilkan 4. Nah, kita bisa cek pada tabel reservasi. Nah, maka 2701, 2701. Nah, berarti dia menginap kurang lebih 4. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke contoh yang 9. Nah, contoh yang 9 yaitu view. View yang dipanggil stock procedure. Nah, menggunakan tiga contoh. Nah, karena sebelumnya saya telah membuat sebuah view, saya buka view. Nah, karena yang menamai dengan view hotel, nah, saya akan dihapus, dihapus. Nah, ini view hotel, view kamar, kemudian view reservasi. Nah, nah, karena saya telah menjalankan, maka, nah, saya akan memanggil saja ya teman-teman. Karena perintahnya seperti ini tadi untuk membuat sebuah view. Nah, kemudian saya akan memanggil. Nah, seperti answer view seperti ini teman-teman. Nah, kemudian untuk view kamar. Nah, source code-nya seperti ini. Kemudian view reservasi seperti ini. Nah, maka saya akan mencoba panggil. Nah, di sini saya akan memanggil kalian view hotel. Nah, saya akan memanggil view hotel. Nah, maka akan menampilkan semua data dari hotel. Kemudian, menampilkan view kamar. Di sini, kita akan membuat grid view. Nah, artinya membuat sebuah grid view, select semua isi kolom dari tabel kamar.
kemudian buat sebuah prosedur, lihat view kamar. Select dari seluruh data atau semua kolom dari tabel view kamar. Nah, kita akan memanggil, maka akan muncul, teman-teman. Setelah itu, select view reservasi. Nah, ini kita akan membuat sebuah view reservasi, kemudian menampilkan seluruh data from reservasi. Nah, di sini membuat sebuah prosedur, lihat view reservasi, select from reservasi. Nah, untuk cara panggilnya teman-teman seperti ini. Maka akan muncul sebuah data yang ada di reservasi menggunakan view. Itu kelebihan view, teman-teman. Jadi kita dapat mudah mencari semua data menggunakan call, yaitu perintah call itu memanggil. Nah, kemudian kita masuk pada contoh yang 10 yaitu trigger. Nah, pada trigger ini teman-teman. Nah, di sini sebelumnya kita harus membuat create table. Nah, create table seperti ini teman-teman. Pada 10 create table. Nah, ini perintah trigger insert. Nah, saya menginsert sebuah tabel dengan nama log insert dengan ID INT kemudian keterangan pada 100. Nah, saya telah membuat, maka di sini akan muncul. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, maka akan muncul. Kemudian, sini saya akan membuat eh, create trigger. Create trigger dengan insert info, log insert keterangan, kemudian value kontak hotel, new atau nama keterangan telah ditambahkan. Nah, trigger berarti kita bisa buat log insert keterangan. Nah, pada create trigger. Nah, seperti itu teman-teman. Berarti untuk membuat sebuah trigger insert, membuat data baru. Nah, untuk keterangannya dan perintahnya seperti ini. Nah, kemudian di dalam delimiternya, maka kita harus menambahkan seperti ini. Nah, agar nantinya datanya masuk dan menampilkan seperti ini. Nah, seperti ini, yaitu ID dan keterangan. Sama seperti yang saya buat. Nah, kemudian kita masuk ke perintah yang 11, yaitu trigger update. Ini untuk trigger update-nya, teman-teman. Berarti dari trigger sebelumnya, di sini saya akan mengupdate. Nah, mengupdate, kita coba eksekusi. Nah, ini berhasil, berhasil. Kemudian, untuk perintah telemeternya, coba mengupdate. Nah, sukses. Nah, berarti di sini trigger update telah kita update. Jadi log update. Nah, artinya teman-teman, tadi kan di sini saya membuat tag, saya membuat di sini log insert. Nah, log insert. Maka nantinya, nah, di sini akan menampilkan juga di bawah log insert akan menampilkan log update. Nah, seperti itu. Nah, untuk datanya, nah, maka akan muncul ID dan keterangan. Nah, seperti itu, teman-teman. Kemudian kita masuk di ke contoh yang 12, yaitu trigger delete. Nah, di sini saya membuat sebuah tabel baru yaitu log delete. Seperti yang kita lihat di sini tidak ada log delete sama sekali. Nah, maka kita akan menggunakan perintah seperti ini. Nah, sukses. Kemudian kita, nah, maka akan muncul log delete-nya, teman-teman. Nah, di sini untuk perintahnya, nah, kita bisa menggunakan delimiter seperti ini. Kita escape. Nah, maka sukses. Nah,
Jadi seperti itu teman-teman untuk trigger delete-nya. Kita menggunakan perintah seperti ini. Nah, kemudian delimiternya kita tambahkan create trigger, trigger delete hotel, kemudian after on hotel. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk ke 13 yaitu kursor. Nah, pada kursor ini teman-teman, kursor, nah, di sini untuk trigger-trigger tadi ya teman. Kita masuk ke kursor, berarti di sini delimiter kursor yaitu pada stroke kita menggunakan kursor, kursor ini telah saya telah membuat sebuah titik kursor ya teman. Jadi agar memudahkan saat saya menjelaskan. Nah, di sini ada kursor hotel, kursor kamar, kursor reservasi. Nah, untuk kursor, nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kursor. Nah, kursornya telah saya buat. Kemudian, nah, di sini teman-teman, maka kita akan mencoba memanggil kursor hotelnya. Nah, saya akan memanggil kursor hotel dengan perintah. Nah, kan nanti akan menampilkan berarti kamar satu itu adalah Hotel Mawar, kamar dua itu adalah Hotel Mentari, kamar tiga Nusantara, kamar empat Hotel Lamoni, kamar lima Hotel Bintang, kamar enam Hotel Indah, kamar tujuh Hotel Bahagia, kamar delapan Hotel Cendana, kamar sembilan Hotel Pelangi, kemudian kamar 10 Hotel Merdeka. Nah, untuk yang kedua itu kita membuat sebuah kursor kamar. Nah, karena tadi kita membuat sebuah kursor kamar dan kita telah memasukkan delimiternya ke kursor kamar, maka kita akan mencoba untuk memanggilnya. Memanggilnya dengan perintah call kursor kamar. Maka nantinya akan memanggil, nah seperti itu. Jadi nama kamar yang pertama yaitu ID kamarnya itu 101. ID kamar kedua 121, 201. ID kamar ketiga 301. ID kamar keempat 102. ID kamar kelima 205. ID kamar keenam 405. ID kamar ketujuh 110. ID ke-8, ID kamar 8 itu 501, ID kamar 9 220, ID kamar yang terakhir 10 itu adalah 701. Nah, seperti itu. Nah, sorry teman-teman, bukan ID kamar, nama kamar. Saya keliru, nomor kamar. Nah, setelah itu yang terakhir, bukan yang terakhir eh, dari perintah kursor yaitu reservasi. Nah, intinya kita membuat dulu sebuah kursor reservasi. Kita teman-teman bisa klik ini, kemudian klik seperti ini. Nah, karena saya sudah ada, saya masuk. Nah, maka kita akan membuat sebuah delimiter baru di sini. Nah, artinya untuk itu nama tamu. Nah, kita akan mencari sebuah nama tamu. Nah, kita akan menggunakan sebuah perintah kurs memanggil kursor reservasi. Maka nantinya akan menentukan nama tamu. Nah, nama tamu yang pertama Andi, nama tamu yang kedua Budi, yang ketiga Citra, yang keempat Denny, yang kelima Eka, yang keenam Farhan, yang ketujuh Gilang, yang kedelapan Hana, yang kesembilan Indra, yang ke-10 Joko. Nah, seperti itu tuh. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu kita akan melakukan perintah yang ke-14 dan ke-15. Nah, baik. Nah, di sini saya akan menampilkan hasil relation saya antar tabel. Nah, yang dimana sebelumnya saya sudah membuat sebuah relation dari source code.
saya akan menunjukkan hasil relationnya. Nah, pada ini kita bisa melihat artinya eh, relation dari kamar ke hotel, yaitu ID kamar sebagai primary key, sementara ID hotel sebagai foreign key. Nah, kemudian pada tabel reservasi saya merelationkan ke kamar. Nah, artinya ID reservasi itu menjadi primary key pada tabel reservasi, kemudian foreign key-nya adalah ID kamar. Kemudian references-nya ada kamar ID. Oke, baik. Kita klik kanan, alter table, kamar, alter table, kemudian reservasi, alter table. Nah, di sini kita bisa melihat, nah, kita masuk ke kamar. Nah, pada foreign key, nah, di sini kamar, yaitu kamar ke ID hotel. Nah, kemudian referensi database-nya yaitu database manajemen hotel. Nah, ini kita relasikan dari kamar ke hotel, maka di sini adalah ID hotel. Nah, jangan lupa di on edit cascade, kemudian cascade juga untuk on delete-nya. Kemudian kita save. Nah, untuk reservasi, nah dari reservasi kita merelationkan ke kamar. Artinya, berarti di sini kita buka ke foreign key. Nah, terlebih dahulu kita menunjukkan indeks. Nah, untuk indeksnya pada primary, nah itu adalah ID reservasi. Nah, kemudian ID kamar itu adalah foreign key. Nah, kepada kamar tersebut, untuk indeksnya, nah seperti ini juga kurang lebih seperti pada reservasi. Nah, artinya primary key itu adalah ID kamar sendiri, yaitu tabel kamar. Kemudian ID hotel, nah di sini kita akan relation dari kamar ke hotel. Nah, artinya ID hotel akan menjadi foreign key-nya. Nah, kemudian pada reservasi, nah di sini reservasi, nah karena kita merelationkan dari reservasi ke kamar, ya artinya di sini ID kamar kita masukkan di sini untuk menjadi foreign key-nya. Nah, pada foreign key-nya kita masukkan di sini ID kamar. Pada manajemen di database manajemen dan kamar ID kamar. Nah, ini cascade juga jangan lupa di save. Oke, seperti itu. Karena di sini tadi sebelumnya saya sudah membuat juga kan, cukup jelas. Nah, jadi di sini saya hanya menjelaskan tampilan dari indeks, indeks dan foreign key-nya. Nah, seperti itu. Itu caranya kita merelationkan. Oke, baik. Kita telah melakukan sebuah contoh yang ada pada 13 yaitu kursor. Nah, tahap selanjutnya kita akan lanjut ke 14 dan contoh 15. Nah, seperti yang dilihat pada samping kiri ini, di sini semua eh, data-data atau tabel beserta function, stok prosedur, view, report segala macam, dan triangle juga. Nah, di sini adalah yang data yang tersedia yang telah saya buat sebelum-sebelumnya. Untuk pada view, nah ini ada view yaitu hotel, view kamar, view reservasi. Nah, kemudian pada storage prosedurnya yaitu ada cari kamar, cari cari hotel, cari kamar, cari reservasi. Kemudian cek harga, cek status, cek kelas, cek status, kursor hotel, kursor kamar, kursor reservasi. Nah, yang 13 tadi ini kursor hotel, kursor kamar, kursor reservasi. Nah, setelah itu ada lihat view hotel, lihat view kamar, lihat view reservasi, kemudian ada pivot satu, pivot 2, pivot 3, kemudian tampilkan hotel, tampilkan kamar, tampil reservasi. Kemudian while satu, while 2, while 3. Nah, pada menu function terdapat sebuah data-data yang telah saya buat sebelum-sebelumnya.
Nah, itu ada harga diskon, jumlah hotel, jumlah kamar, jumlah reservasi, lama menginap, dan total hotel. Nah, untuk pada menu Trigger. Nah, di sini sebelumnya kan saya sedang membuat tiga function dari Trigger, yaitu Trigger Delete Hotel, Trigger Insert Hotel, dan Trigger Update Hotel. Nah, nah untuk lognya saya menyimpannya di sebuah tabel pada database mata kuliah mana pada database manajemen hotel. Nah, di sini ada log delete, log insert, dan log update. Oke, baik, kita akan lanjut pada tahap selanjutnya, yaitu tahap ke-14. Nah, pada tahap 14 ini, teman-teman, kita akan mencoba membackup sebuah database. Nah, artinya di sini saya akan membackup sebuah database dari database manajemen hotel. Nah, kemudian kita cari database, kita klik database. Nah, kemudian di sini teman-teman, kita klik kanan pada mouse kita atau atau touch bawaan dari laptop, kita klik kanan. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan, yaitu seperti host database, create database, nah, atau new database create more. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya akan backup atau export. Nah, kemudian di sini pada backup atau export, setelah kita klik kanan pada database manajemen hotel, di sini kita pilih backup database as SQL dump, atau bisa dengan mudah kita kontrol ALTE. Nah, seperti itu. Kita klik. Nah, seperti ini. Kita simpan sebagai, nah, kita simpan sebagai export to manajemen hotel. Manajemen hotel. Oh, kita harus manajemen. Nah, jadi kita simpan pada file manajemen basis data. Kita namanya DB manajemen hotel. Kita save. Oke. Kemudian kita export. Oke, export sukses. Selesai. Nah, artinya kita telah berhasil mengekspor database tersebut. Nah, kemudian kita akan mencoba eh, merestore database tersebut. Di sini, teman-teman, kita akan mencoba merestore, yaitu file, kemudian import import eksternal, tidak sekarang. Nah, berarti kita telah berhasil membackup sebuah database. Nah, tahap selanjutnya kita akan mencoba merestore database. Nah, kita akan coba ya.
Oke, baik, kita akan mencoba dari perintah 15 yaitu restore database. Nah, pertama-tama kita hapus terlebih dahulu database Bedrock. Nah, maka tabel database manajemen akan hilang. Nah, setelah itu saya akan mencoba mengimport tool import for external data. Kita masuk ke root terlebih dahulu, kemudian tool, start import, import collection detail. Oh, tidak seperti ini, tidak. Import. Nah, di sini kita cari data yang tadi, masuk, ya open, ya export, successful. Ini saya akan screenshot agar menjadi bukti. Nah, kita refresh. Nah, maka di sini akan muncul database yang baru dengan hasil yang sama tadi. View ada, kemudian storage project juga ada, function juga ada, kemudian trigger juga ada. Oke, baik. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan dari bagaimana cara membuat sebuah tabel, membuat sebuah database, masuk ke database, kemudian untuk menjalankan perintah-perintahnya, seperti pada yang perintah pertama itu adalah contoh LFC, kemudian cache, kemudian while, revert answer, kemudian storage procedure tanpa parameter, stroke prosedur dengan parameter, nah function tanpa parameter, kemudian function dengan parameter. Nah, setelah itu view yang dipanggil stroke prosedur, trigger insert, trigger update, kemudian trigger delete, serta kursor. Nah, sebelum saya mengakhiri, saya mohon maaf jika dalam penjelasan ada yang kurang dimengerti atau kurang jelas. Saya juga masih belajar dalam mengoperasikan eh, Skillio, terutama pada mata kuliah lanjutan basis data. Mungkin sekian dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.